Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gugun Nurjawan dengan NIM 114230047 dari Plug 1. Di sini saya akan mengaplikasikan bagaimana cara tracking GPS dan Avanza. Nah, untuk step pertama ini kita buka aplikasi MapSource, kemudian kita ke file, lalu ke open, lalu kita cari untuk data GPX yang mau kita ubah ke DXF. Kita cari filenya. Apabila tidak ada, kita klik ininya, ganti ke GPS ini. Terus kita masukin yang titik dulu, terus kita open. Nah, jika udah, ini kan namanya kayak gini, kita bisa ganti juga. Kasih aja lapangan. Lalu kita oke. Ini kan tipe, kita ganti aja gantiin. Lalu kita oke. Nah, setelah itu kita blok semuanya aja. Nah, terus kita ke file, terus kita pergi ke save as. Lalu kita simpan ke file kita ke PC di 6 DSF. Nah, lalu untuk ininya tipenya jangan lupa ke DXF. Lalu kita kasih nama titik 2. Lalu kita save aja. Nah, jangan lupa ini use UTM koordinat ya. Terus kita oke. Lalu selanjutnya kita pergi ke file lagi, kita open, masukin tracknya. Kita open. Yes. Ini open track. Nah, jika udah, kita pencet ini sekali, lalu kita file, lalu kita save as lagi. Nah, kita masukin ke format kita, ke folder kita. Kita namain track 2. Lalu untuk tipenya jangan lupa di save. Lalu kita save. Ininya jangan lupa use UTM koordinat, lalu kita oke. Lalu langkah selanjutnya kita buka aplikasi ArcMap-nya, kita blank map, kita oke. Lalu untuk layarnya jangan lupa kita ubah koordinatnya menjadi WGS zona 49, kita oke. Kita klik kanan, add data. Lalu kita masukin ini yang titik. Oke. Klik kanan lagi, kita masukin yang jalur atau track ini. Oke. Lalu jika udah, kita ini yang track ini kita unchecklist semua kecuali pada polyline. Lalu kita klik kanan pada polyline-nya. Lalu kita ke data, lalu kita ekspor data. Ini kita pergi ke folder kita. Oke. Namain titik benar. Benar. Lalu kita save. Kita oke. Yes. Lalu untuk titik ini kita uncheck semua kecuali yang poin. Karena dia titik itu ini tipenya poin kan. Lalu kita klik kanan, ke data, lalu kita ekspor data lagi. Namanya titik benar. Lalu kita save aja. Oke. Jika udah, kita unchecklist yang ini. Kita sisain yang 2 ini. Jika udah, kita pergi ke titik. Kita klik kanan. Lalu pergi ke Open Attribute Table. Nah, seperti ini. Lalu kita ke samping. Date modifnya kita klik kanan. Lalu pilih yang Sort Ascending. Nah, jika udah, kita boleh ini pilih yang Select by Attribute.
Lalu kita masukin rumusnya yaitu refname, lalu sama dengan get unit values, ganti yang waypoint. Kita apply aja. Udah seperti ini, kita pergi yang ini, yang show the select record. Lalu jika udah, sabar, ini bisa ntar. Nah, jika udah seperti ini, kita pergi ke ini, klik kanan. Lalu kita pergi ke ini, edit features, start editing. Lalu kita continue aja. Nah, kita yang reframe ini kita masukin titik berdasarkan apa yang udah kita titikin di GPS-nya. RD itu 1, kan pintu 2, lalu 8 di 3, 4, terakhir parkiran ini 5. Lalu jika udah, kita pergi yang editor, stop editing, lalu kita yes yang ini, terus kita Ctrl C, tertahan. Nah, jika udah, ntar kita kecilin. Sudah, kita klik kanan ini, lalu ke data, lalu kita ke export data lagi. Nah, untuk ininya kita masukin titik kebenaran. Kita save, lalu kita oke. Sudah, ini kita checklist yang sininya. Kita silang aja ya. Nah, ini kan udah kan. Terus kita apa? Rapihin yang ini tracknya. Kita klik kanan, lalu edit features, start editing. Nah, lalu kita klik sekali pada ini tracknya. Nah, jika udah, kita pergi ke edit vertex. Nah, vertex ini ya. Set, kita kotakin aja. Nah, lalu kita klik sekali di sini. Kita bisa set. Lalu kita seperti Oke, jika udah rapi seperti ini, kita bisa klik kanan ke titik ini. Lalu kita lakuin pergi ke properties. Kemudian kita ke simbologi, kita ke kategoris. Lalu untuk value feed-nya kita ganti yang refname. Kita add all value. Kita klik 2 kali. Yang bawah ini kita hapus saja. Kita ke yang order values ini. Lalu kita edit simbol. Lalu kita bikin ininya ada 4 layer, 3 layer, 2 layer lagi, 1, 2. Nah, untuk layer yang paling atas ini kita ininya tipenya ganti yang karakter maker simbol. Lalu untuknya yang ini yang bulat ini. Nah, lalu untuk size-nya kita pilih yang 12. Untuk offset-nya 14. Oke, ini udah, kita ganti yang kedua ini. Kita ganti karakter ini. Lalu untuk ininya kita ganti yang bulatan warna putih ini. Bulatan aja sih. Yang ini. Nah, ini untuk size-nya kita 10. Untuk warnanya jangan lupa ganti yang ke solar itu.
offsetnya ganti yang 12. Lalu untuk yang bahas sendiri ini, untuk tipenya karakter juga. Namun untuk fontnya ini yang 23. Nah, pilih yang ini, kayak agak tiang nih loh. Nah, lalu untuk size-nya 8 aja. Lalu untuk offset-nya ini kita 4. Lalu kita oke. Lalu kita oke. Terus oke. Oke, jika udah kita lakuin simbol kepada titik, kita lakukan labeling. Klik kanan, properties. Lalu pergi ke label, ininya kita on-in. Lalu untuk label feed-nya, kita ganti yang ref name. Ininya TNR. Font-nya 10 aja. Untuk placement properties-nya kita ganti yang prefer top center allowed ini. Kita oke, terus apply. Oke. Nah, apabila tidak pas seperti ini, kita bisa klik kanan lagi kayak ini, ke properties, lalu ke label, lalu simbol, edit simbol, lalu kita bikin offsetnya 5. Oke. Nah, ini udah masuk lah, kira-kira udah kayak mempresentasikan titik dan angkanya. Nah, ini kan agak gede, kita bisa kecilin si ininya, angkanya, properties, lalu ke label ini kita ubah ininya menjadi 8. Oke. Nah, sudah pas tengah teman-teman. Jika udah seperti ini, kita pergi ke track ini, itu jejak, kita klik kanan aja, kita cari ininya dash. Oke, ini, ntar. Nah, tadi kan udah dash, lalu untuk warnanya kita ganti yang Mars Red. Lalu untuk ininya 2, lalu kita oke. Nah, jadilah seperti ini, teman-teman. Lalu jika udah kita lakukan ini, kita masukin citra UPN-nya, kita ke layer, add data, lalu ke citra UPN ini, kita add, kita oke. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Lalu jika udah, kita bisa pergi ke file, save filenya, serah kita mau pakai apa namanya. Kalau saya pakai sini beta cara 6. Oke. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.